Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Indah Lestari dengan NPM 218101171 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen. Di sini saya dari kelas Psikologi Industri dan Organisasi dari kelas 4A akan menjelaskan mengenai materi iklim dan budaya organisasi. Berikut untuk penjelasan dari materi tersebut. Untuk itu, di sini saya akan menjelaskan dan belajar mengenai materi. Dan di sini untuk pengertian iklim organisasi merupakan istilah untuk menggambarkan lingkungan atau situasi organisasi. Iklim organisasi berkenaan dengan rangkaian seorang yang dapat dipersepsi orang-orang dalam suatu organisasi. Kemudian, menurut Strenger, dalam Ruliana tahun 2014, iklim organisasi sebagai koleksi dan pola lingkungan yang menentukan munculnya motivasi serta dapat berfokus pada prinsip yang dapat dinilai sehingga berpengaruh langsung terhadap kinerja organisasi tersebut. Kemudian menurut Street, tahun 1985, iklim organisasi sebenarnya merupakan pembicaraan lingkungan kerja yang timbul karena kegiatan organisasi yang dilakukan secara sadar atau tidak sadar, yang kemudian mempengaruhi perilaku organisasi. Di sini terdapat faktor iklim organisasi dari Strenger tahun 2002 terdapat 6 faktor, yaitu 1. Struktur, kemudian ada responsibility, dan kemudian ada warmth and support, kemudian ada rewards, dan kemudian ada konflik, yang terakhir ada organizational identity. Dan kemudian saya akan membahas mengenai materi budaya organisasi. Apa yang dimaksud dengan budaya organisasi tersebut? Di sini kita akan mempelajarinya dan akan mengetahui manfaat yang terdapat pada budaya organisasi. Di sini terdapat pengertian dari budaya organisasi merupakan budaya kerja yang merupakan kerangka kerja kognitif yang terdiri dari sikap, nilai, norma perilaku, dan harapan yang dirasakan anggota organisasi tersebut. Keyakinan, sikap, dan nilai yang dimiliki dan timbul dalam suatu organisasi. Kemudian ada bagian nilai dan kepercayaan yang mendasari atau menjadi identitas organisasi tersebut. Kemudian ada suatu sistem makna bersama yang dianut oleh suatu anggota yang membedakan dengan organisasi yang lainnya. Di sini terdapat 7 karakteristik primer budaya organisasi dari Robbins tahun 2023, yaitu 1. Inovasi dan pengembangan risiko. Sejauh mana pegawai didorong untuk inovatif dan mengambil risiko. Kemudian perhatian kerincian. Sejauh mana pegawai diharapkan teliti, mampu menganalisis rincian. Kemudian orientasi hasil. Sejauh mana manajemen memusatkan perhatian pada pencapaian hasil. Kemudian ada orientasi orang, sejauh mana keputusan manajemen menghasilkan efek pada orang dalam organisasi. Kemudian ada orientasi tim, sejauh mana kegiatan kerja diorganisasikan pada tim, bukan individu. Kemudian ada keagresifan, sejauh mana orang dalam organisasi memiliki sifat kompetitif. Dan terakhir ada kemapanan, sejauh mana kegiatan organisasi menekankan dipertahankannya suatu quo pada pertumbuhan. Selanjutnya, apa fungsi budaya organisasi? Yang dimaksud dari apa fungsi budaya organisasi? Di sini ada adaptasi eksternal atau proses meraih tujuan dan kolaborasi dengan pihak luar. Kemudian ada integrasi internal tentang metode tersebut.
Kemudian di sini ada bagaimana terbentuknya budaya organisasi tersebut, yaitu mengenai lingkungan organisasinya, kemudian ada nilai organisasi, keteladanan, acara atau kegiatan rutin dalam organisasi, network internal organisasi. Baik iklim maupun budaya organisasi merupakan dua hal yang berbeda, namun tidak bisa dipisahkan dalam sebuah organisasi karena keberadaannya saling mempengaruhi lingkungan organisasi. Kemudian iklim berangkat dari karakter masing-masing anggotanya yang kemudian berkembang dan mewarnai organisasi meski dapat berubah seiring dengan perubahan organisasi. Budaya organisasi berkembang dari nilai, norma, dan keyakinan anggota yang kemudian meluas sehingga setiap anggota organisasi dapat memahami kondisi dan dapat bertahan dalam waktu yang lebih lama. Kemudian, untuk pembahasan kali ini, bagaimana sih iklim dan budaya dapat berkembang dalam satu organisasi tersebut? Di sini kita akan membahas selanjutnya. Untuk yang pertama, yaitu ada kontribusi pada perbedaan individual dari iklim dan budaya. Jika satu atau beberapa anggota mempengaruhi lingkungan secara negatif, maka lingkungan akan terpengaruh menjadi negatif. Dan begitu pula untuk sebaliknya, sehingga iklim dan budaya terjadi suatu dengan siapa yang anggota persepsikan. Untuk yang kedua, masuknya iklim dan budaya organisasi dari lingkungan eksternal. Ketika suatu perusahaan menerapkan keberhasilan akan iklim dan budaya organisasi yang lainnya, belum tentu akan dapat meraih keberhasilan yang sama karena perbedaan yang ada baik dari segi tujuan maupun pendekatan. Dan untuk yang terakhir, ada akibat dari desain organisasi. Desain organisasi berpengaruh dari sisi strukturnya. Organisasi yang menggunakan sistem sentralisasi, formalisasi, dan spesialisasi. Karena nilai-nilai kepemimpinan adalah salah satu yang membentuk iklim dan budaya dalam organisasi tersebut. Berikut adalah penjelasan dari materi iklim dan budaya organisasi. Semoga materi tersebut dapat dipahami dengan baik dan benar. Di sini untuk pengalaman pribadi saya mengenai iklim dan budaya organisasi yang saya ikuti pada suatu organisasi. Dari organisasi yang telah saya ikuti selama saya belajar di Universitas PGRI Semarang, saya mengikuti dua organisasi, yaitu satu organisasi MEC dan kemudian ada organisasi Kopma Dewantara. Untuk yang pertama yang telah saya ikuti sejak dari semester awal saya mengikuti organisasi Kopma Dewantara. Organisasi tersebut merupakan suatu organisasi di mana organisasi yang belajar mengenai koperasi dan mengelola koperasi keuangan mahasiswa. Di saat saya mengikuti organisasi tersebut, budaya organisasi di sana sangatlah sudah turun-temurun sejak lama dari alumni ke alumni. Karena pada saat saya mengikuti organisasi tersebut, terdapat rutinnya proker yang selalu dijalankan dan juga rapat kegiatan yang sangat rutin sekali. Di saat saya mengikuti kegiatan, saya mengikuti beberapa kegiatan organisasi seperti PMKK atau pelatihan dasar organisasi agar kita dapat mengetahui bagaimana sih program Kopma Dewantara tersebut. Saat saya mengikuti organisasi tersebut,
Dalam rapat tersebut sangatlah rutin dan selalu tepat waktu. Di sana banyak divisi yang sudah teratur dalam suatu organisasi itu, dan jika rapat pun seluruh anggota tim harus dapat hadir. Jika ada yang izin, mungkin bisa diwakilkan dengan tim divisi tersebut, dan kemudian jika menyusul harus segera dapat menyesuaikan terhadap anggota rapat tersebut. Dalam budaya tersebut masih menganggap alumni untuk selalu ikut campur dalam organisasi tersebut. Seperti saat kegiatan rapat, pasti alumni dan ketua yang dahulu pengawas itu datang untuk ikut rapat. Dan pada saat rapat, pengawas selalu mengawasi kegiatan rapat tersebut, sehingga dalam acara apapun alumni harus selalu memantau bagaimana adik-adiknya anggota tim tersebut berjalan. Dan budaya organisasi di sana sangatlah baik karena banyak dari divisi yang selalu on time dalam rapat dan dapat bekerja sama dengan tim dengan baik. Selalu proker yang dijalankan dapat berjalan dengan baik, dan banyak sekali proker yang dapat berjalan di setiap bulannya. Serta organisasi tersebut memiliki toko, yaitu D-Mart di depan Balerung. Toko tersebut dapat berjalan dengan baik karena pengelolaan pada anggota organisasi tersebut secara rutin. Kemudian untuk organisasi MEC yang saya ikuti, saya mengikuti MEC belum terlalu lama karena saya mengikuti baru semester 2, dan sampai sekarang banyak proker yang sudah dilaksanakan dan juga proker tersebut sudah dapat berjalan dengan baik. Untuk kemudian masih ada proker yang belum berjalan sampai sekarang. Untuk budaya organisasinya, anggota tim selalu dapat datang dengan tepat waktu, dan setiap ada acara organisasi tersebut dapat menyelenggarakan dengan baik, serta dapat bekerja dengan tim dan dapat melaksanakan sesuai dengan perintah dari pengawasan pembina dari kegiatan MEC tersebut. Akan tetapi pada saat rapat sering terjadi untuk ada yang absensi tidak dapat hadir, dan jika rapat pun kurang kondusif dikarenakan pada saat rapat sudah memasuki jam malam. Dan menurut saya budaya organisasi di MEC memang sudah baik, tapi untuk dapat dijadikan untuk lebih baik lagi supaya kedepannya budaya organisasi tersebut dapat berjalan bukan proker-proker sesuai dengan apa yang diharapkan. Berikut dari pengalaman saya mengikuti organisasi, terdapat budaya organisasi yang berbeda dari dua organisasi tersebut. Sekian dari saya, apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.